Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kevin Rizky Putra dari kelompok 5. Saya Teramat Rizkansyah. Saya Monggo. Kevin Aunur Rahman. Saya Vega Sakio Risadani. Saya Muhammad Gimnasiar. Kami berlima akan menjelaskan tentang latar belakang dari aliran fluida dalam saluran tertutup. Seperti pipa merupakan fenomena penting dalam rekayasa teknik dan fisika terapan, termasuk dalam sistem transportasi fluida, pendinginan, sistem ventilasi, dan mesin termal. Dua konsep tersebut yang sangat penting dalam analisis aliran fluida adalah divergensi dan curl atau rotasi. Dari medan kecepatan, divergensi menggambarkan apakah terdapat akumulasi atau kehilangan massa dalam suatu volume, menunjukkan ada tidaknya sumber atau penampung. Sedangkan curl menggambarkan tingkat rotasi lokal atau pusaran fluida pada suatu titik. Lalu ada tujuan, yaitu mengetahui bagaimana perubahan suhu sepanjang pipa mempengaruhi sifat fisik fluida, khususnya viskositas dan densitas. Menganalisis pengaruh perubahan sifat fisik fluida akibat variasi suhu terhadap distribusi kecepatan aliran di dalam pipa. Lalu yang terakhir itu ada memodelkan secara matematis perubahan profil kecepatan fluida dengan mempertimbangkan viskositas sebagai fungsi suhu. Lalu ada pembahasan. Divergensi menunjukkan laju aliran keluar atau masuk dari suatu titik dalam medan vektor. Dalam konteks fluida, divergensi adalah ukuran apakah fluida memampat konvergen atau mengembangkan divergensi suatu titik. Teorema divergensi adalah alat yang kuat untuk memahami dan menganalisis aliran fluida. Ini membantu kita untuk menghubungkan divergensi medan vektor di dalam volume dengan flux melalui permukaannya, memberikan wawasan tentang bagaimana fluida berperilaku di dalam sistem tertutup. Lalu ada soal yang pertama dari saya sendiri, Kevin Rizky Putra, yaitu ada sebuah kasus sebuah pabrik kimia menggunakan air sebagai fluida pendingin yang dialirkan melalui pipa horizontal dari tangki utama ke unit pendingin. Pipa tersebut memiliki perubahan diameter yang awalnya berdiameter 6 cm, kemudian menyempit menjadi 4 cm, lalu melebar kembali menjadi 8 cm sebelum masuk ke unit pendingin. Kecepatan air di pipa sebelumnya penyempitan berdiameter 6 cm adalah 3 meter per second. Asumsikan aliran steady, incompressible, dan pengaruh viskositas diabaikan. Lalu pertanyaannya, berapa kecepatan air di bagian pipa yang menyempit yang berdiameter 4 cm dan di bagian pipa yang melebar yang berdiameter 8 cm berdasarkan konsep divergensi teori medan vektor. Nah, lalu yang pertama diketahui diameter pipa awal yaitu D1 6 cm atau 0,6 meter. Lalu ada diameter pipa sempit D2 yaitu 4 cm atau 0,04 meter. Lalu yang ketiga ada diameter pipa akhir D3 yaitu 8 cm atau 0,08 meter. Dan ada kecepatan air di pipa awal F1 yaitu 3 meter per second. Lalu ada massa jenis air yaitu P 1000 km per meter kubik. Nah, ini untuk jawabannya ya. Kecepatan air di bagian pipa yang menyempit di D2 dan melebar di D3 yaitu ada luas penampang A1 yaitu Pi per 4 kali 0,06 kuadrat sama dengan 0,002827 meter persegi. Lalu yang A2 yaitu Pi per 4 kali 0,04
persegi P kuadrat sama dengan 0,001257 meter persegi. Lalu ada A3 yaitu Pi per 4 kali 0,08 kuadrat sama dengan 0,005027 meter persegi. Lalu kecepatan di D2 yaitu F2 sama dengan dalam kurung A1 kali F1 kurung tutup garis miring A2 sama dengan 0,002827 kali 3. Ini dibagi berarti di per 0,0012757 sama dengan 6,75 meter per second. Nah, lalu ada kecepatan di D3. Nah, F3 itu sama dengan A1 kali F1 per A3 sama dengan 0,002827 kali 3 per 0,005027 dan hasilnya yaitu 1,69 meter per second. Jadi kecepatan D2 adalah 6,75 meter per second, sedangkan D3 adalah 1,68 meter per second. Oke, mungkin sekian dari soal pertama, mungkin ada soal kedua. Lalu soal kedua dari saya. Soalnya adalah diketahui sebuah aliran fluida dalam pipa silindris horizontal mengalami gradien tekanan sebesar dP per dz sama dengan minus 500 PA per meter. Fluida yang mengalir memiliki viskositas dinamis U sama dengan 0,001 PA per I dot PS dan radius dalam pipa adalah R sama dengan 0,02. Pertanyaan. Yang pertama, hitunglah kecepatan maksimum aliran fluida di tengah pipa yaitu saat R sama dengan 0. Hitunglah kecepatan fluida pada jarak 0 R sama dengan 0,01 meter dari sumbu pipa. Lalu diketahui radius pipa R sama dengan 0,02 meter. Gradien tekanan dP per dz sama dengan minus 500 PA per meter. Viskositas fluida U sama dengan 0,01 PA per PS. Ditanya berapa kecepatan maksimum dan profil kecepatan pada R sama dengan 0,01 meter. Penyelesaian Vmax sama dengan 1 per 4 U dalam kurung min dP per dz kurung tutup R pangkat 2 sama dengan 1 per 4 kali 0,001 kali 500 kali dalam kurung 0,02 pangkat 2 sama dengan 0,05 meter per second. Untuk R sama dengan 0,01 meter, PZ dalam kurung 0,01 kurung tutup sama dengan 1 per 4 kali 0,01 kali 500 kali kurung dalam kurung 0,02 kuadrat kurangi 0,01 kuadrat sama dengan 0,0375 meter per second. Ya, dari saya, soal nomor 3, ada sebuah kasus. Sebuah pipa horizontal panjang dengan penampang melingkar memiliki aliran fluida tak termampatkan atau incompressible yang bersifat Newtonian. Pipa terbuat dari logam konduktif dan terkena pemanasan eksternal sehingga suhu fluida meningkat secara bertahap sepanjang arah aliran. Diketahui bahwa viskositas dinamik fluida berkurang secara eksponensial terhadap suhu, di mana viskositas pada suhu awal T0 dan beta konstanta positif yang menggambarkan sensitivitas viskositas terhadap suhu. Tegangan X, distribusi suhu fluida sepanjang pipa, fungsi dari posisi X. Distribusi suhu diberikan sebagai T0 plus delta T1 dikurang E pangkat EKX dengan delta T artinya peningkatan suhu maksimum, K adalah konstanta, X dan X adalah posisi sepanjang pipa. Soal, gunakan teorema divergensi untuk menyatakan laju
perubahan massa fluida terhadap elemen volume pipa yang mengalami gradien suhu. Teorema divergensi. Integral 3 V divergensi dikali kecepatan D, kecepatan sama dengan integral 3 dou Pi kecepatan dikali N dA untuk fluida tak termanfaatkan. Namun jika ada pemuaian termal P, artinya tegangan maksimal sama dengan densitas 1 dikurang A sama dengan T, maka divergensi dikali densitas kecepatan tidak sama dengan 0, maka laju aliran divergensi artinya incompressible. Kesimpulannya adalah peningkatan suhu menurunkan viskositas fluida. Laju aliran meningkatkan eksponensial terhadap panjang pipa. Aliran beresiko menjadi turbulen pada bagian hilir. Teorema divergensi menunjukkan adanya ekspansi massa akibat pemanasan bila pemuaian termal dipertimbangkan. Ya, soal nomor 4, soal saya sendiri membuat gimnasiar. Sebuah sistem hidrolik, elevator digunakan untuk mengangkat muatan berat dalam fasilitas gudang. Elevator digerakkan oleh aliran fluida dalam pipa hidrolik vertikal. Teknisi ingin menganalisis distribusi aliran fluida untuk mengetahui apakah ada kebocoran dalam sistem, memastikan aliran tidak berputar berlebihan atau pore, dan mengukur flux fluida di bagian atas tabung hidrolik. Pipa silinder vertikal sepanjang simbuset dengan radius 0,5, panjang L3, memiliki medan kecepatan fluida sebagai berikut. V dalam kurung X YZ sama dengan dalam kurung min Y X 2Z. Next. Ya, di divergensi ada nabla dikali V do dalam kurung min Y per do X plus do X per do Y plus do dalam kurung 2Z per do Z sama dengan 0 plus 1 plus 2 sama dengan 3. Divergensi ini menghasilkan hasil yang positif. Artinya fluida bertambah dalam volume tertentu, kemungkinan ada injeksi atau tekanan atau pelebaran dalam aliran. Divergensi positif ini berarti sistem seperti memproduksi lebih banyak fluida dari dalamnya. Lalu apakah ada kebocoran atau tidak? Ini dalam sistem ini tidak menunjukkan adanya kebocoran ya, melainkan injeksi fluida atau pemuaian tekanan lebih tepatnya. Next. Ya, lalu ada curve. Balik lagi. Ya, ada nabla kali I. Ya, bentuknya seperti bisa dilihat ya, IJK, lalu do Z, do Y, do X, do Y, do Z, min Y, X, do Z. Lalu ada komponennya I sama dengan do dalam kurung do X per do Y min do X per do Z sama dengan 0 min 0 sama dengan 0 ya. Lalu J min dalam kurung do Z per do Z do Z per do X min do dalam kurung min Y per do Z sama dengan 0 juga. Lalu K do Z per do X per do X min do dalam kurung min Y per do Y sama dengan 1 min dalam kurung min 1, jadi sama dengan 2. Jadi nabla kali P ini sama dengan hasilnya tuh IJK didapat 002. Curl ini menunjukkan adanya pusaran berputar di bidang XY. Ini bisa menimbulkan momen rotasi atau turbulensi dalam aliran pipa ya. Jadi hasilnya tidak menunjukkan adanya ketidakstabilan di dalam pipa. Jadi ada kemungkinan turbulensinya. Next.
Ya, lalu ada flux fluida di permukaan atas. Tadi kan diketahui itu dapatnya 3. Bisa dalam perhitungan itu ada flux sama dengan double integral A V kali N D lalu A N dikali N dan dA. Karena permukaan di atas sama dengan 3, maka dA sama dengan K dikali dA, dan V-nya tuh XY, lalu Z-nya ganti 3 sama dengan min Y X 6, lalu V kali K sama dengan 6. Lalu flux double integral X2 plus Y2 kurang lebih sama dengan 0,5 pangkat 2. 6 dA sama dengan 6 kali V 0,5 pangkat 2 sama dengan 6 kali V per 4 sama dengan 3V per 2. Ini menunjukkan bahwa fluida benar-benar mendorong piston ke atas dengan laju tetap karena kecepatan di permukaan adalah konstan. Ya, seperti itu saja untuk soal yang nomor 4. Dilanjut soal nomor 5. Ya, soal nomor 5, soal dari saya. Sebuah sistem hidrolik menggunakan oli sebuah fluida dialirkan dalam pipa horizontal berdiameter 5 cm dari pompa menuju silinder. Kecepatan fluida di dalam pipa dijaga konstan. Namun, sistem mengalami sedikit ekspansi pipa di bagian tengah dari 5 cm menjadi 7 cm sebelum menyempit kembali ke 5 cm. Asumsikan aliran steady dan incompressible. Diketahui panjang segmen pipa membesar 2 meter, diameter awal dan akhir 5 cm, diameter tengah atau yang melebar 7 cm, kecepatan fluida pada diameter awal dan akhir 2 meter per second, fluida incompressible dan viskositas diabaikan. Pertanyaan, berapa kecepatan fluida di bagian tengah atau diameter 7 cm? Kedua, hitung nilai divergensi di segmen pipa melebar. Anggap aliran hanya sepanjang sumbu min X dan vektor kecepatan tidak berubah arah. Lanjut. Penyelesaian nomor 1 menggunakan asas kontinuitas. Karena fluida incompressible dan tidak bocor, maka debit Q konstan. A1 V1 sama dengan A2 V2. A sama dengan Pi G kuadrat per 4. A1 sama dengan Pi dalam kurung 0,05 kuadrat per 4 sama dengan 1,9635 dikali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. A2 sama dengan Pi 0,07 kuadrat per 4 sama dengan 3,8485. Ya, A2 sama dengan Pi 0,07 kuadrat per 4 sama dengan 3848 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. V2 sama dengan A1 V1 per A2 sama dengan 1,9635 kali 10 pangkat min 3 V2 per 38485 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1,02 meter per second. Jadi jawaban 1, kecepatan fluida di tengah sama dengan 1,02